Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin tanggal 6 September 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berilah kami pengertian mengenai misteri-Mu dan penuhilah kami dengan Roh-Mu, agar dapat membicarakan dengan teman dan sesama belas kasih dan kasih setia-Mu yang Kau gunakan untuk menghadapi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini dipendengarkan oleh gereja kepada kita, kita mendengar cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dalam adat istiadat orang Yahudi atau dalam tradisi keagamaan orang Yahudi, pada hari Sabat orang hanya di rumah saja dan tidak boleh bekerja. Oleh karena itu, di mata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tindakan Yesus itu salah karena melanggar hukum Yahudi. Tetapi Yesus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya itu dengan mengatakan bahwa berbuat baik dan menyelamatkan hidup orang lain jauh lebih penting dan berada di atas hukum dan peraturan apapun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua dianugerahi kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Namun kita diajak
untuk menggunakan kebebasan itu secara bijaksana dan mempertanggungjawabkannya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Termasuk ketika kita berbeda pendapat dan pandangan dengan orang lain. Kita diharapkan tidak hanya asal berbeda, tetapi perbedaan itu didasarkan pada alasan atau argumentasi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga mengingatkan kita agar kita berlaku bijaksana dalam menempatkan peraturan. Peraturan-peraturan atau hukum harusnya mendorong kita untuk semakin manusiawi dengan selalu mengedepankan tindakan kasih daripada hanya menaati peraturan secara harfiah, tetapi hati nurani kita akan menjadi mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hukum dan peraturan memang dibutuhkan oleh manusia untuk menata kehidupan manusia supaya manusia hidupnya semakin tertata dengan baik. Tetapi hukum itu bukanlah menjadi tujuan utama dari hidup manusia. Tetapi hukum itu hanyalah sebagai sarana untuk menata hidup manusia supaya semakin tertata dengan baik dan akhirnya semakin terarah kepada yang ada di balik hukum itu, ialah Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan adalah sumber dari segala sumber hukum itu. Oleh karena itu, hukum haruslah selalu bernafaskan cinta kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena itulah sumber dari segala sumber hukum yang kita imani sebagai orang-orang percaya. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, para saudara dan saudari yang terkasih, kita harus mengakui dengan jujur bahwa terkadang sikap munafik dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menghinggapi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita begitu cepat menghakimi sama kita sebagai orang yang melanggar hukum dan karena itu patut untuk dihukum. Tapi kita tidak pernah atau jarang mewartakan kasih dalam kehidupan ini. Sebagai murid-murid Yesus, seharusnya kita lebih mengedepankan hukum kasih supaya hidup manusia semakin terarah kepada Allah. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, dalam seluruh kehidupan kita semakin menjadi pelaksana hukum kasih dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Semoga kita semakin membawa orang dan hidup kita semakin terarah kepada Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.